Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Suara Arangan dari Gubuk Tua, bagian pertama karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Hari itu banyak pedagang coklat dan bunga mawar yang mendapat untung karena jualannya mendadak laris manis. Begitu pula di minimarket dan swalayan. Kulihat banyak promo coklat batangan yang dihiasi dengan pita hingga menambah penampilan coklat itu semakin terlihat menarik. Entah apa yang terjadi. Hari apakah itu? Saat kulihat kalender yang menunjukkan tanggal 14 Februari. Apakah aku terlalu kuper hingga aku tak tahu spesialnya tanggal 14 Februari itu? Entah apa sejarahnya hari itu. Hingga kulihat banyak muda-mudi yang saling berbagi kado dan hadiah pada malam itu. Kenapa melamun dan senyum-senyum sendiri gitu? Tanya suamiku yang baru saja pulang kerja hingga membuyarkan lamunanku. Papa datang-datang bukan ngucapin salam. Aku mengerucutkan bibirku. Tadi papa udah ngucapin salam loh. Mama saja yang bengong sambil senyum-senyum sendiri, kayak kesambet gitu. Aku cuma pengen ketawa pas tadi lihat anak cewek dan cowok yang memakai seragam SMP sedang tukeran coklat dan bunga mawar di gang sempit menuju warung. Ucapku sambil terkekeh. Biarin aja. Kayak nggak pernah muda aja mama, sahutnya. Aku waktu SMP nggak pernah pacaran, Pak. Mulai pacaran itu kelas 3 SMA. Itu pun sama papa. Hingga akhirnya kita menikah sampai sekarang. Iya, karena kamu tipe wanita yang sulit didekati. Tapi aku beruntung loh, bisa dapetin kamu. Ujarnya, hingga membuatku tersipu malu. Ngomong-ngomong, lihat Randy gak, Pak? Soalnya dia belum makan. Aku langsung mengalihkan pembicaraan saat teringat anakku yang nomor 2. Aku yang sejak pagi sibuk dengan pekerjaan rumah. Juga dengan si bungsu yang baru berusia 1 tahun. Merasa kerepotan mengawasi anak kedua yang sangat aktif itu. Barusan waktu papa melewati kebun, papa lihat dia sedang nangkap belalang di sana. Papa udah coba panggil, tapi dianya nggak nyahut. Ucap suamiku sambil merebahkan dirinya di kursi karena kelelahan setelah pulang bekerja. Astagfirullah papa, kenapa dibiarin? Kemarin Randy nyaris digigit ular di kebun itu loh. Kebun yang dimaksud adalah sepetak tanah berukuran 1 hektar yang awalnya adalah perkebunan paprika milik orang bule. Tapi kini kebun itu dibiarkan terbengkalai karena pemiliknya telah kembali ke negara asalnya. Karena lama terbengkalai, makanya tanah itu dipenuhi semak belukar dan tanaman liar. Mendengar ucapanku, papanya anak-anak segera berlari ke kebun yang dimaksud. Karena khawatir, aku pun berlari mengejarnya, meninggalkan si bungsu yang masih berusia 1 tahun, terlelap sendirian di kamar. Sedangkan si sulung yang berusia 7 tahun, tidur di depan televisi. Saat aku dan suami tiba di kebun itu, tiba-tiba kulihat Randy berlari ke arahku dengan wajah pucat pasi dan napas yang terengah-engah seperti ketakutan karena dikejar sesuatu yang menakutkan. Kenapa nak? Tanyaku. Ada hantu di sana. Tunjuknya pada sebuah gubuk tua yang terletak di tengah-tengah kebun. Karena penasaran, aku dan suami segera berjalan menuju tempat yang dimaksud. Tiba-tiba terdengar suara arangan wanita dan juga lelaki dari dalam gubuk. Au, sakit. Aku gak tahan. Terdengar suara arangan wanita yang tampaknya tengah kesakitan. Sama, aku juga sakit banget. Tiba-tiba terdengar suara sahutan dari seorang lelaki yang berada di dalam gubuk. Gegas aku dan suami mencoba masuk ke gubuk itu. Tapi ternyata pintunya agak sulit untuk dibuka.
Tiba-tiba terdengar suara erangan yang lebih keras disertai teriakan minta tolong. Suamiku segera mendobrak pintu gubuk itu, hingga terlihat sebuah pemandangan yang membuat mataku terbelalak. "Astagfirullah, Doni, Vina, kalian ngapain?" Tanyaku pada dua anak tetangga yang tengah menempel satu sama lain. "Tolong lepaskan kami," ucap remaja berusia 17 tahun itu dengan wajah kesakitan. "Istighfar kalian. Mengapa kalian bisa nekat melakukan hal sekotor itu?" Aku hanya bisa mengusap dada sambil berkali-kali memohon perlindungan agar kami sekeluarga dijauhkan dari perbuatan nista itu. Tampak dua sejoli itu menutupi wajahnya karena malu. Entah apa yang mereka pikirkan, hingga senekat itu melakukan hubungan terlarang yang amat dilaknat oleh Allah. Aku dan suami mencoba memisahkan mereka berdua, walau rasanya sangat menggelikan ketika melihat dua tubuh yang tanpa busana itu. Namun, sekuat tenaga kami berusaha, mereka tak juga bisa terpisah. Keduanya malah semakin menggerang kesakitan. Tiba-tiba kulihat tetesan darah dari balik kakinya Vina, disertai erangan Vina yang begitu menyayat hati. "Aku gak kuat lagi, tolong!" Pekiknya dengan wajah yang tampak tersiksa. Begitu pula dengan Doni. Ia pun tampak tersiksa dan terus mengerang kesakitan. Perbuatan mereka memang sangat salah, apalagi usia mereka masih sangatlah dini untuk melakukan hal sekeji itu. Tapi aku benar-benar tak tega saat menyaksikan semua itu. "Mah, Papa mau cari bantuan dulu ya," ucap suamiku. "Pak Rehan, Bu Hasna, tolong jangan panggil warga ke sini. Kami malu. Apalagi kalau kedua orang tuaku tahu. Mereka pasti akan membunuhku," ucap Vina sambil memelas dan sesekali merintih kesakitan. "Lalu kami harus berbuat apa? Kami tak bisa melepaskan kalian. Saya juga khawatir jika kalian tidak bisa dilepaskan, maka nyawa kalian tidak akan tertolong." Saat mendengar itu, suamiku segera berlari keluar untuk mencari bantuan. Sementara wajah Vina terlihat semakin pucat pasi dengan kondisi tubuh yang sangat melemah. Berbeda dengan Vina yang tampak lunglai, kulihat Doni terus berusaha melepaskan dirinya, walau semua usahanya malah menyebabkan dirinya juga Vina semakin kesakitan. "Lebih baik kalian istighfar dan menyesali semua perbuatan kalian," saranku. "Iya Bu Hasna, kami sangat menyesal. Kami janji gak akan mengulangi perbuatan ini lagi," ucap Vina sambil menangis meraung-raung meratapi nasib naas yang tengah menimpanya. "Sudah berapa kali kalian melakukan perbuatan ini? Bukankah kalian ini masih sekolah?" tanyaku. "Sebenarnya ini gara-gara Doni. Dia memintaku membuktikan cintaku karena hari ini hari Valentine," ucapnya sambil menundukkan wajah yang masih berderai air mata. "Astagfirullah, kamu ini cantik. Kenapa kamu bisa selugu ini? Mengapa kamu mengumbar kesucianmu untuk hal yang sama sekali tak berguna?" Aku menggeleng dan mengusap dada. Perbuatan mereka benar-benar tak masuk akal. "Kamu jangan nyalahin aku. Bukankah kamu juga minta dibelikan coklat yang berukuran besar juga seikat bunga mawar? Asal kamu tahu, untuk membelikan semua itu aku harus tidak jajan selama 1 minggu," ucap Doni. "Kalian berdua sama saja, masih bocah tapi nekat melakukan dosa besar," ucapku. Keduanya masih mengerang kesakitan dengan wajah yang tersiksa. Mungkin aku harus berhenti menasihati mereka karena hukuman yang mereka dapat sudah sangat menyiksa mereka. Mudah-mudahan mereka tertolong dan bertaubat. "Astagfirullah Vina, ngapain kamu ngelakuin ini?" tanya Bu Romlah sambil menampar wajah putrinya. "Kurang ajar kamu Doni. Kamu sudah mempermalukan ibu," bentak Bu Sri sambil melayangkan bau gementah ke wajah anak lelakinya. Mereka berdua tambah tersiksa karena sedikit saja salah satu dari mereka bergerak, maka keduanya akan mengerang kesakitan. "Bu Sri, Bu Romlah, harap tenang. Redam dulu emosi kalian.
Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar mereka bisa lepas. Bujuku pada keduanya sambil mengelus pundak mereka yang tampak terbakar emosi. Tapi saya malu, Bu Hasna. Lebih baik mereka mati daripada saya harus menanggung aib yang begitu memalukan ini, ucap Busri sambil berderai air mata. Istighfar, Bu. Kita semua harus tenang, ucapku. Beberapa waktu kemudian, tampak warga lain beserta Pak RT yang baru saja tiba. Mereka langsung menutupi tubuh Vina dan Doni, lalu menggotongnya ke rumah Busri yang kebetulan tidak terlalu jauh. Kulihat hampir semua warga berdesakan memenuhi rumah dan halaman Busri untuk melihat tubuh Vina dan Doni yang masih sulit untuk dilepaskan. Keduanya tampak tersiksa dan terus mengerang kesakitan tanpa peduli dengan orang-orang yang menonton, bahkan mereka-mereka. Kulihat Busri, juga Bu Romlah, tampak menangis meraung-raung di sudut rumah. Entah apa yang mereka rasakan. Entah karena malu dengan pandangan orang-orang, atau karena khawatir dengan kondisi putra-putri mereka yang begitu menyayat hati. Berbeda dengan para ibu, kulihat Pak Ramdan dan Pak Hadi tengah berusaha melepaskan mereka, walau usaha apapun yang mereka lakukan malah membuat kedua seculik itu semakin tersiksa. Saya mau nyari dokter dulu, ucap Pak Ramdan ayah Doni. Sedangkan Pak Hadi berniat memanggil Ustadz yang tinggal di kampung itu. Beberapa lama kemudian, Pak Hadi telah kembali bersama Pak Ustadz. Doni, Vina, istighfar yang banyak, ucap Pak Ustadz. Mereka pun nurut dan mengucapkan istighfar berkali-kali. Kulihat Pak Ustadz menengadahkan tangannya sambil berdoa, memohon ampunan dari Allah. Kedua seculik itu tampak lunglai dan tak berdaya. Tidak lama kemudian, datang Pak Hadi bersama seorang dokter. Pak Ustadz, mari kita bersama-sama menolong mereka. Bapak teruslah berdoa, sedangkan saya akan mencoba menyuntik mereka, ucap Pak Dokter. Jangan suntik mati, Dok. Kami masih ingin hidup, ucap Doni dengan suara yang semakin melemah. Wajahnya tampak pucat pasi. Begitupun dengan Vina. Kalian tenang ya, saya akan berusaha melepaskan kalian, ucap Pak Dokter sambil menyuntik Vina dan juga Doni. Beberapa waktu kemudian, keduanya tampak lemas lalu terkapar. Perlahan dokter dibantu oleh warga lainnya kembali melepaskan mereka perlahan. Alat vital keduanya seolah terkunci satu sama lain. Pak Dokter meminta Pak Ustadz untuk terus berdoa meminta kepada Allah agar proses pelepasan mereka bisa dipermudah. Para warga lalu kembali berusaha melepaskan dua seculik itu perlahan. Hingga akhirnya mereka bisa terlepas satu sama lain. Kulihat Doni juga Vina tak sadarkan diri. Vina, bangun nak. Ibu sudah maafkan kamu, ucap Bu Romlah sambil memeluk tubuh putrinya yang terkulai lemas itu. Doni, bangun Doni, ucap Busri sambil menggoyang-goyangkan tubuh putranya yang juga tak bergerak itu. Kenapa dengan Vina juga Doni? Kenapa mereka tak bergerak sama sekali? Tanya Bu Romlah pada Pak Dokter. Kemungkinan mereka kehabisan tenaga, makanya mereka pingsan. Jadi lebih baik kalian bawa mereka ke kamar masing-masing, lalu biarkan mereka istirahat, ucap dokter. Kulihat Vina dibawa ke kamarnya, sedangkan kedua orang tua Doni menggotong anaknya pulang sambil menutupi tubuhnya dengan kain. Tragedi naas itu membuat gempar kampung tempat tinggalku. Kabar itu beredar dari mulut ke mulut, bahkan dari video yang viral di banyak sosial media. Kejadian itu membuat Vina juga Doni terpukul hingga mereka selalu mengurung diri di rumah. Bahkan orang tua mereka masing-masing pun tak berani menampakkan diri di luar rumah. Mungkin mereka malu dengan aib yang telah dilakukan kedua anak mereka. Hari itu, aku memasak lumayan banyak. Aku berniat mengirim makanan ke rumah Busri yang terletak tak jauh dari rumahku.
Aku merasa iba padanya, karena sejak kejadian itu, ia dikucilkan warga sekitar dan selalu menjadi bahan gunjingan. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu. Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan menjawab salamku. "Waalaikumsalam, Bu Hasna. Ada apa ya?" tanyanya dengan wajah lesu. "Saya tadi masak banyak, jadi mau minta Bu Sri untuk menyicipi masakan saya," ucapku sambil memberikan semangkuk opor ayam untuknya. "Terima kasih Bu Hasna. Saya yakin masakan Bu Hasna pasti enak. Dari aromanya saja sangat menggugah selera," ucapnya sambil berusaha tersenyum, walau kulihat gurat wajahnya menunjukkan kepedihan yang teramat dalam. "Bu Sri kenapa? Kok murung begitu?" tanyaku. "Silakan masuk. Kita ngobrol di dalam saja," ucapnya sambil membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Aku lalu masuk dan duduk di kursi tamu. "Jadi, apa yang terjadi, Bu?" tanyaku. "Bu Hasna, tahu kan, sekarang saya dikucilkan oleh para warga," ucapnya sambil tertunduk lesu. "Bu Sri, yang sabar ya. Saya turut prihatin dengan apa yang menimpa keluarga Ibu. Ini semua ujian. Semoga Ibu bisa lebih kuat menyikapinya." Aku sangat prihatin saat melihat wajahnya yang tampak lesu. Saya benar-benar tertekan, bukan hanya karena gunjingan para warga, tapi juga karena Bu Romlah terus meminta pertanggungjawaban dari Doni, ucap Bu Sri. "Pertanggungjawaban bagaimana maksudnya, Bu?" tanyaku. "Bu Romlah meminta saya untuk menikahkan Doni dan Vina. Sebenarnya saya mau saja menikahkan mereka, tapi sejak kejadian itu Doni selalu mengurung diri. Bahkan dia tak mau makan ataupun berbicara dengan saya ataupun ayahnya. Selain itu, ia juga selalu berteriak kesakitan setiap buang air kecil. Lalu bagaimana saya menikahkannya dengan kondisi yang seperti itu?" ucap Bu Sri. "Sebaiknya Bu Sri bicara baik-baik saja dengan Bu Romlah. Ceritakan saja bagaimana kondisi Doni saat ini. Minta waktu pada kedua orang tua Vina, setidaknya sampai kondisi Doni membaik," ucapku. Ia mengangguk, lalu mengajakku ke rumah Bu Romlah. Setibanya di sana, aku mendengar suara rintihan Vina dari sebuah kamar yang sangat menyayat hati. Bu Sri segera mengetuk pintu rumah Bu Romlah. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Kulihat Bu Romlah menyambut kedatangan kami dengan wajah masam. "Jadi, kapan Doni mau melamar Vina?" tanyanya to the point. "Saat ini kondisi mental Doni sedang tidak baik-baik. Dia sangat terpukul dengan apa yang telah menimpanya waktu itu. Jadi saya harap Bu Romlah memberi saya waktu sampai kondisi Doni kembali membaik," ucap Bu Sri. "Asal Bu Sri tahu ya, sedikit pun saya tidak pernah mau memiliki menantu seperti Doni. Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak SMA yang masih meminta jajan pada orang tuanya? Saya terpaksa meminta Doni menikahi Vina karena setelah apa yang Doni lakukan, mana ada lelaki yang mau lagi sama Vina," ucap Bu Romlah dengan wajah merah padam. "Saya mohon maaf, Bu. Beribu-ribu maaf karena saya telah gagal mendidik Doni. Saya sangat mengerti kondisi Vina sekarang. Saya pun turut prihatin. Saya mengaku semua itu salah Doni. Saya berjanji untuk segera melamar Vina. Tapi tolong beri kami waktu, Bu," ucap Bu Sri memelas. "Sampai kapan, Bu? Sekarang anak saya terus-menerus jadi bahan gunjingan orang. Apa saya harus diam saja melihat semua itu?" tanya Bu Romlah dengan wajah kesal. "Saat ini Doni juga mengalami depresi. Memangnya Ibu mau punya menantu yang depresi?" tanya Bu Sri hingga membuat Bu Romlah semakin murka. "Pokoknya saya tak mau tahu. Pokoknya Bu Sri harus berbuat sesuatu yang bisa membuat para tetangga berhenti untuk mencemooh Vina," bentak Bu Romlah. "Bu Romlah, sebelumnya saya mohon maaf jika saya ikut campur. Saya turut prihatin dengan kondisi Vina.
Tapi menikahkan mereka bukanlah suatu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, ucapku. Maksud Bu Hasna bagaimana? Jadi Vina harus dibiarkan begitu saja. Lalu bagaimana dengan masa depannya? Bu Romlah tampak semakin geram setelah mendengar ucapanku. Tapi aku terus berusaha untuk menenangkannya. Bu Romlah, tolong tenang dulu. Bolehkah saya bertanya bagaimana kondisi Vina sekarang? Tanyaku. Ia sering mengerang kesakitan setiap kali buang air kecil. Selain itu, ia juga tak mau keluar dari kamar. Jawabnya dengan guratan kepedihan yang teramat dalam. Sepertinya Vina juga belum siap untuk dinikahkan. Kemungkinan ia masih trauma jika melihat Doni. Lebih baik Vina dan Doni dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan ketenangan dari semua trauma yang mereka alami, usulku. Bu Romlah tiba-tiba termenung. Tampaknya ia bisa mengerti apa yang aku katakan. Setelah itu kami pun pamit. Apa yang Doni juga Vina alami semoga menjadi pelajaran bagi mereka untuk berpikir 1000 kali saat melakukan hal-hal yang dilarang agama. Beberapa hari berlalu. Anak bungsuku tiba-tiba demam, sehingga aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan sudah jarang berkunjung ke rumah Bu Sri. Sebenarnya aku sangat mengkhawatirkan Bu Sri, juga Bu Romlah, sekeluarga yang dikucilkan para warga. Walaupun sudah berhari-hari kejadian itu berlangsung, tapi para warga masih saja memperbincangkan kejadian naas yang terjadi pada Vina dan Doni. Yang lebih parah adalah para warga pernah menyuruh Bu Romlah dan juga Bu Sri untuk pergi meninggalkan kampung itu. Aku merasa iba dengan mereka. Walaupun apa yang Vina dan Doni lakukan adalah sebuah aib, tapi seharusnya mereka tak terus-menerus membuat kedua keluarga itu tertekan. Vina! Vina! Terdengar suara teriakan seseorang yang tak asing di telinga. Aku segera berlari keluar rumah, mumpung anak bungsuku baru saja terlelap setelah diberi obat pereda panas. Bu Romlah, ada apa? Kok wajah Bu Romlah tampak panik begitu? Tanyaku. Vina hilang, ucapnya tiba-tiba. Hilang bagaimana maksud Bu Romlah? Tanyaku bingung. Tadi pagi saat saya membawa makanan ke kamarnya, saya lihat dia masih tidur dengan ditutupi selimut. Tapi barusan saat saya lihat lagi, ternyata yang ditutupi selimut itu guling dan bantal, ucapnya dengan wajah panik. Ayo kita cari sama-sama, Bu, sahutku sambil berteriak memanggil nama gadis itu. Vina! Teriakku sambil celingukan ke berbagai arah. Entah mengapa kakiku tiba-tiba melangkah spontan ke kebun terbengkelai itu. Aku menengok kanan kiri, berharap melihat keberadaan Vina di sana. Ah! Tiba-tiba aku dan Bu Romlah mendengar suara arangan dari gubuk tua, tempat terjadinya sebuah tragedi yang menimpa Vina dan Doni. Karena penasaran, kami segera berlari ke gubuk tua itu. Setibanya di sana, betapa terkejutnya kami saat melihat sesosok gadis tengah menggantung dengan keadaan sekarat. Gadis itu masih bernyawa. Ia tampak terus mengerang kesakitan karena walaupun lehernya tengah terjerat tali, tapi ternyata malaikat maut belum berhasil mencabut nyawanya. Astagfirullah Vina! Teriak Bu Romlah sambil menangis histeris. Tolong! Teriakku hingga membuat para warga berdatangan. Salah satu tetangga lalu naik dan berpijak pada bangku yang lumayan tinggi, lalu mencoba melepaskan tali yang mengikat leher Vina secara perlahan. Setelah tali itu berhasil terlepas, warga lainnya segera menangkap Vina. Namun, saat gadis itu berada dalam pangkuan ibunya, ia lalu mengembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Vina! Tangis Bu Romlah kembali pecah hingga terdengar begitu menyayat hati. Tak terasa butiran bening terus berjatuhan dari pelupuk mataku
saat menyaksikan nasib tragis yang menimpa Vina juga Bu Romlah. "Vina, semoga Allah mengampuni semua kehilafanmu," gumamku sambil mengusap air mata yang terus berjatuhan. Kematian Vina membuat kampung tempat tinggalku kembali gempar. Aku benar-benar tak menyangka kalau gadis itu mengalami nasib yang begitu tragis. Para warga lalu membawa jenazah Vina, juga Bu Romlah yang tak sadarkan diri ke rumahnya. "Ada apa dengan Vina dan Bu Romlah?" tanya Bu Sri, saat para warga yang menggotong jenazah Vina dan Bu Sri yang pingsan. "Vina meninggal, Bu," ucapku lirih dengan air mata yang terus berjatuhan. Kulihat Bu Sri tampak terpukul. Ia lalu terduduk lesu sambil meneteskan air mata. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucapnya dengan raut wajah bersalah. "Ayo kita ke rumah Bu Romlah," anakku sambil menggenggam tangannya yang terkulai lemas. Ia mengangguk lalu berjalan bersamaku ke sebuah rumah yang dihiasi dengan isak tangis dan jerit histeris dari Bu Romlah juga suaminya. "Bu Romlah, maafkan saya," ucap Bu Sri sambil memeluk tubuh Bu Romlah yang tengah mengacak-acak rambutnya. "Kenapa semua ini menimpa keluarga saya?" Ia kembali menangis histeris sambil terus membantingkan kepalanya ke dinding. "Bu Romlah, yang kuat, Bu," ucap Bu Sri sambil memeluk tubuh wanita itu dengan erat. Keduanya tampak berpelukan sambil menumpahkan air mata kepedihannya. "Vina, kamu di mana?" Tiba-tiba terdengar suara Doni hingga membuat semua orang menoleh ke arahnya. Kulihat pemuda itu masuk menerobos kerumunan orang-orang yang tengah berduka cita atas kematian Vina. "Hai Vina, kenapa kamu tidur aja? Ini coklat buat kamu," ucapnya sambil memberikan sebatang coklat dan setangkai bunga pada gadis yang tengah terbujur kaku itu. Bu Sri segera mendekati pemuda itu, memeluknya dengan erat lalu mengajaknya pulang. "Bu, aku mau menikah dengan Vina," ucap pemuda itu hingga membuat Bu Romlah yang mendengarnya tiba-tiba menangis histeris. "Ayo sayang, kita pulang," ucap Bu Sri lirih sambil mengajak putranya itu keluar. "Gak mau, Bu, aku mau menikah dengan Vina," ucap pemuda itu yang tak mau beranjak dari tempatnya. "Vina sudah meninggal. Semua itu gara-gara kamu." Tiba-tiba Bu Sri bangkit dari tempat duduknya lalu menatap Doni dengan tatapan penuh kebencian. Setelah mendengar ucapan Bu Sri, tiba-tiba Doni hilang kendali. Sesekali ia menangis histeris, lalu tiba-tiba ia tertawa tanpa sebab. Bu Sri dan juga suaminya segera membawa putranya itu pulang. Rupanya kondisi kejiwaan Doni telah terganggu semenjak kejadian naas di gubuk tua itu. Beberapa malam setelah kejadian naas itu, suasana kampung tempat tinggalku tiba-tiba terasa mencekam. Setelah maghrib, orang-orang langsung masuk rumah, sehingga kondisi sekitar terasa sunyi dan senyap. Biasanya banyak pemuda yang lalu lalang sambil bermain gitar di depan rumahnya. Tapi sejak kejadian itu, tampaknya tak ada yang berani keluar dari rumahnya. Saat hari mulai gelap, aku merasa tak nyaman karena rumahku terletak tidak jauh dari kebun tempat gubuk itu berada. Sayup-sayup terdengar suara arangan minta tolong dari arah gubuk itu, hingga membuat bulu kuduku terasa meremang. "Pah, Mama mau pindah rumah saja," rengekku pada suami. "Loh, kenapa?" tanyanya dengan wajah bingung. "Suasana kampung ini jadi serampah. Mama takut," rengekku sambil menempelkan tubuhku padanya. "Kenapa sih istriku jadi selebay ini?" tanyanya sambil memelukku dengan erat lalu mencubit hidungku dengan ekspresi gemas. "Mama serius, Pah. Mama takut," rengekku. "Sudahlah, berbanyak zikir dan memohon perlindungan kepada Allah," ucapnya lalu membawaku ke kamar. Kulihat anak bungsuku tampak tertidur pulas
di kasur kecil yang terletak bersebelahan dengan kasur kami. Sedangkan kedua anak laki-lakiku tidur di kamar sebelah. Wah! Tiba-tiba terdengar suara teriakan anak sulungku. Aku dan suami segera berlari ke kamarnya. Setibanya di sana, kulihat anak sulungku yang tampak ketakutan sambil memandangi jendela kaca. Sedangkan anak kedua yang berusia 4 tahun masih tidur dengan lelapnya tanpa terpengaruh dengan suara teriakan kakaknya. Kenapa, nak? Tanyaku sambil mengusap rambutnya yang dibasahi keringat. Tadi ada Kak Vina melototiku dari jendela. Seketika bulu kuduku terasa meremang. Begitu juga tubuhku yang bergemeteran saat mendengar. Gak ada apa-apa sayang, kamu cuma mimpi, ucap papanya. Aku takut, Pak. Aku gak mau tidur di sini, rengeknya. Wah! Tiba-tiba anak kedua tersentak dari tidurnya. Ia tampak celingukan dengan ekspresi ketakutan hingga membuat kami ikut terkejut. Kenapa, Ren? Tanyaku. Tadi aku lihat hantu yang menggantung, sahutnya sambil bergidik ngeri hingga membuat bulu kuduku semakin meremang. Portal RMB. Cerita yang berjudul Suara Arangan dari Gubuk Tua pun selesai. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.